E3 itu kan dibentuk oleh ESA yang tadi gue bilang di awal, itu adalah Entertainment Software Association. Jadi untuk para developer dan publisher lebih gampang lah untuk mengutarakan atau memperkenalkan game-gamenya kepada customer-customer nih kayak kita gini kan. Kita nih penggemar banget soal game nih. Bukan rockstar. Jadi jangan rockstar dulu dong, jangan. Oh, iya. Hold it hold. Tipis-tipis. Maaf. Pasti gitu, terproduser gitu harus gue maaf. Dia senang banget gue kayak gitu. Woi, cok. Keren. Gue udah lama banget nggak depan kamera. Udah kan daun ya. Halo kawan-kawan, balik lagi di KK Podcast. Sorry banget baru update lagi video terbaru nih ya. Sorry banget, kita dari Royal Manor udah lama nggak post video apapun lah karena ada lain dan sebagainya yang kita nggak bisa reveal. Dan juga ada teman gue, kenalin diri lah. Oh ya, nama gue Galang. Hello semua dari tim Royal Manor. Yap. Dan subscriber Royal Manor. Hello. Mungkin kalau kawan-kawan ngelihat nggak ada kayak biasa kan, kita bertiga tuh, ada gua terutama, terus ada Caleb sama Kenny. Si Kenny lagi sibuk kerja sih, dan kalau Caleb itu lagi di Amerika. Serius, gua nggak bohong. Dia lagi bikin film udah jadi. Oh iya, sebelumnya gua cuma mau ngasih tahu bahwa kita sebelum syuting ini, kita berdua kan emang udah vaksin ya. Dan sebelum syuting ini kita udah ngikutin prokes juga, kita udah rapid dan segala macam. Jadi biar ngomong lebih enak, gue buka masker ya. Aduh, gerah. Gila. Berarti ini bisa dibilang si Galang ini tamu Pong ya. Yo. Gue manggilnya Ompong, kalau ini seorang anak tongkrongan, jadi gue manggilnya Ompong. Karena udah nggak usah kan, ntar di shaming lagi gua. Ini gua sekarang mau ngebahas ya diskusi tipis-tipis lah, ngebahas E3 kemarin, E3 bulan apa kemarin? Bulan Juni brother. bulan Juni E3 kemarin. Jadi E3 itu kalau kawan-kawan yang belum tahu itu namanya Electronic Entertainment Expo. Kalau yang kawan-kawan belum tahu ya, E3 itu kan awalnya diadain pagelaran itu tahun 95 di Los Angeles. Jadi E3 itu salah satu wadah untuk para developer atau publisher game untuk mengumumkan game-game terbaru dia ataupun terupdate dari developer atau publisher mereka. Dan yang harus masuk E3 itu harus melewati tahap, nggak bisa sembarangan developer atau publisher. Harus melewati dari ESA. ESA itu adalah Entertainment Software Association. Jadi nggak bisa misalnya teman-teman punya game langsung, wih masuk, oh, nggak bisa, ngasal itu berarti. Itu ngasal banget, nggak bisa juga, nggak jelas lah pokoknya. Kalau menurut lu gimana Pong? Antara E3 tahun ini yang kemarin kita nonton tuh 2021, tahun ini berarti ya. Sebelumnya kan nggak ada E3, karena kan ada corona, terus akhirnya 2020 sebelum mau diadain, cuma karena corona menggila, pandemi dunia kan, akhirnya dibatalin, di cancel. Kalau menurut tuh dari kita compare-nya berarti dari tahun 2021 sama 2019. Apa yang bedain, Bang? Apa yang ngebedain? Pertama yang ngebedain sih dari publisher sama developer ya. Sekarang yang gue lihat di E3 pun developer indie ya, yang benar-benar lu nggak tahu nih dari mana nih dia datang tiba-tiba ada aja gitu game yang nggak tahu, lu nggak pernah lihat di Steam atau di mana. Tapi mereka berani gitu loh. Ada beberapa yang hebat juga kayak di E3 kan, beberapa game yang stand alone programmer, dia cuma bikin sendiri satu game aja, itu luar biasa. Itu aja sih insight dari gue. Cuman 2019 bikin kita ngawang ya, gimana ya, ngebayang gitu kan, wah ini game-game keren bakal keluar gitu. Ternyata standar aja yang keluar ya, paling updatean ya. Kalau yang teman-teman pada biasa main Fortnite atau Apex atau mungkin Valorant, itu updateannya banyak. Jadi kan mereka per season ya, Epic Game sama Riot Game memang lagi saingan sih. Cuman ya untuk kita berdua nih yang benar-benar doyan banget offline player, ya mau online offline sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Lu gimana senengnya game itu kan untuk menyenangkan diri lu sendiri gitu loh. Mungkin kalau misal multiplayer ada ya kenapa enggak gitu, bisa rame-rame. Tapi kan kalau ada multiplayer pun jangan terus-terusan multiplayer, diupdate terus sampai 2100. Kan kita begah juga, Pak. Rockstar. Terus gimana? Bukan Rockstar aja sih sebenarnya, Bro. Sebenarnya bukan Rockstar banyak. EA pun seperti itu.
Rockstar yang dengan ya begitu dengan tetap GTA Online-nya yang kekeh banget dari tahun 2013 sampai sekarang. Ya kalau itu dari lu berarti ya. Ya kalau dari gue membedakan sangat jelas banget. Yang pasti kalau di tahun sekarang ini kan kita online semua serba online gitu kan. Ya. Pakai Zoom atau apapun itulah. Dan kalau yang 2019 kan kita offline jadi bisa langsung ngelihat langsung ke sana gitu loh. Iya. Karena belum ada pandemi. Jadi lebih jelas dan juga gamenya kalau gue pribadi dari 2021 kalau kita compare ke 2019 gue lebih better 2019. Karena mereka apa tadi bahasa lu apa? Mengeluarkan ya, mengeluarkan gamenya, dan memperkenalkan gamenya itu jelas gitu. Contoh di 2019 itu ada Ghostwire Tokyo, ya, yang hantu-hantu gitu. Terus ada kayak Cyberpunk, ya, Cyberpunk 2077, terus Lali, banyak lah, pokoknya banyak. Ini sih headline ya, Resident Evil 8 Village. Ya, Village itu 2019 itu yang bikin kita wah ini keren banget game-nya, emang keren banget sih asli. Nah, yang mau gua bicarakan tuh bahwa kenapa di tahun ini oke lah lu basisnya online, oke, fine. Gua sebagai penonton ataupun Galang sebagai penonton yang di YouTube online gitu, kenapa tidak mengeluarkan game-game kalian yang bagus itu? Paham? Saya udah nungguin sampai pagi ngobrol doang, nggak masalah. Emang nggak semuanya, ada beberapa yang ngeluarin game-game tapi nggak bagus lah, bukan nggak bagus kok, bagus. Tapi kok kebanyakan gue ngerasa gini, nonton E3 kemarin kayak webinar pak. Gue nonton terus dapat sertifikat gitu kan, terus gue ngelamar kerja, parah pokoknya. 2021 emang parah banget sih. Gue pribadi gue salaryman, jadi mau nggak mau kan kita harus ngikutin Pacific time di sana. Ya jam 1 siang, jam 10 pagi di sana, ya jam 1 pagi di sini brother. Berarti kan gue nggak tidur tuh, saking gue paksain deh tuh. Cuman ya benar, kata Dito bilang tadi, ya kayak webinar gue jadinya nontonin nih apa yang mau di announce gitu, apa yang mau diperkenalkan, apa sih sebenarnya yang E3 itu kayak kehilangan kesan E3-nya loh, gitu kayak. Nama dia tuh Electronic Entertainment Expo. Cuman kenapa jadi webinar expo? Iya benar. Kenapa? Gimana? Jadi gitu? apa ya? Gitu. Skemanya, intinya itu jadi kayak perkuliahan online pak. Itu yang bikin aneh. Ngebahasnya tuh oke lah, ada dari segi game itu pun dikit banget kalau bagi gue pribadi. Pasti keseringan tuh ada diversity ya gitu-gitulah. Ya itu nggak masalah. Nanti gue diserang loh. Apa gitu dekat gitu. Emang kita ngerti itu. Kita bulan Juni itu memang Pride Month di Amerika gitu. Cuman ya gimana ya, kesannya kayak nonton bukan kita berdua homofobik atau kita musuhin LGBTQIA+ itu bukan. Cuman yang gue bingung E3 esensial dari E3-nya tuh apa? Nggak ada gitu. Tiba-tiba jadi hilang. Kita udah nunggu loh 2 tahun dari 2019 ke 2021. Sebelum E3 itu mulai kan ada rumor bahwa kayak Capcom ngeluarin apa, terus Ubisoft itu ngeluarin apa, Xbox sendiri itu ngeluarin apa segala macam, tapi nggak ada di ekspektasi gue semua. Ada sih sebetulnya yang bikin gue ngehook di E3 itu ada. Contoh kayak kalau dari Square Enix tuh ada Guardian of Galaxy, kalau itu gue demen. Mungkin Avatar Pandora Oppo ngono lah ya, gue lupa. Itu mungkin oke lah, walaupun itu masih ya cinematic gameplay, kita masih bisa nggak tahu tuh gameplaynya kayak gitu atau enggak, kita nggak tahu. Itu yang harus dipertanyakan. Takutnya ntar kayak Watch Dogs lah tahun dulu. Wih, bagus gambarnya. Pas waktu 2010 tuh gamenya keluarin di launch, gambarnya samprak. Geli sih kalau Watch Dogs. Kalau gue sih nge-highlight sih itu sih kalau untuk yang nge-hooknya ya di E3 itu. Ini kita terlepas dari kita tadi marah-marah lah. Terlepas dari kekesalan gitu ya. Ya paling sama ini Elden Ring ya. Elden Ring ya. Ya kalau lu apa yang bikin lu nge-hook lah di E3 kemarin? Gue nge-hook banget itu, gue penggemar pribadi dari From Software. Gue main Dark Souls 1, 2, 3, Demon's Souls pun gue main. Nah ini yang bikin gue nge-hook ini adalah Elden Ring itu. Pak, biarpun dia di-announce sebelum E3 ya. Kalau nggak salah sehari sebelum E3 dia di-announce. 2019 betul di-announce, cuma kayak tulisan gitu doang lah. Sinematik lah. Kalau yang E3 kemarin dia ada gameplay trailer ya. Itu sih yang paling bikin gua ngakuk banget dan gue seneng banget, pengen banget mainnya itu. Gue nungguin soalnya kan dia rilis 2022 Januari. Itu sih. Sama satu lagi sebenarnya ada sih bagus. Stalker kalau tahu, teman-teman tahu. Stalker itu bagus.
Kalau emang ya model-model Metro Exodus lah, post apokaliptik. Cuman bedanya adalah kalau Metro Exodus kan kebanyakan kemarin gua main sih, gua penggemar Metro juga. Kemarin gua main dia banyakan konflik ke manusia, bukan ke mutan lagi. Stalker. Nah, ya, bukan Metro. Kalau misalnya Stalker itu konfliknya tetap di kan setting sekarang di Chernobyl. Nah, kalau konflik sekarang itu lebih ke ngelawan mutannya kayak gimana sih? Jadi kayak masih merambah. Ya mungkin beda kali ya. Kalau Metro kan based on novel. Kalau Stalker kan bener-bener based on video game. Ya emang apa dari yang bikin novel terus ke game memang bagus sih. Ya Witcher lah contohnya. Udah berapa tahun dia keren terus menurut gua. Justru malah di E3 ini yang besar-besar ya, game besar kayak misalnya contoh kayak bukan game, maksudnya kayak developer kayak Naughty Dog dan lain-lain itu nggak muncul ya? Enggak muncul. Tapi ada satu yang bikin gua ngehook banget tuh kayak game-game ya kayak tadi si Galang bilang tuh kayak game Metro Exodus dan Stalker, ada satu lagi Atomic Heart. Iya, Atomic Heart. Itu grafiknya sumpah gua akuin itu yang bagus banget loh. Di antara semua yang tadi gua bilang kalau bagi gua itu grafiknya. Sama Stalker tuh bagus banget. Dia udah main dia udah main ray tracing. Oh iya. Seharusnya E3 itu announce game yang buat next gen ya. Nah, itu dia. Itu. Kenapa? Soalnya masa sih kalian yang pemain konsol kalah terus sama PC gitu? PC emang master race. Ya, benar. Gua pemain PC gitu. Gua kemarin insight dari Dito sih ternyata PS4 Pro aja baru masih di lock 30 FPS. Oh, kata gua bingung banget. Oh, 30. Jadi selama ini dia main ini Last of Us terus apa game-game Uncharted 30 tuh. Iya, FPS. Kayak apa ya? Makanya begitu munculnya PS5 ini baru kan ada kata-katanya kayak enhance edition ya, itu yang lock 60 fps, native 4K dan lain-lain gitu loh. Itu bukan rig sih gue bilangnya, TV lu lah, monitor lu harus gila-gilaan sih kalau itu harganya. Betul sekali. Betul. Kalau enggak itu enggak keluar semuanya. Gua main game standar banget kayak kecil-kecil gitu kayak Zelda lah, kayak Final Fantasy 3 lah, 4, 5 itu gua paling seneng kalau JRPG gua paling seneng. Tapi ya beberapa sih untuk sekarang JRPG udah kehilangan arahnya. Hack and slash semua sekarang kebanyakan entah karena pengaruh Devil May Cry, gua nggak tahu tuh. Devil May Cry kan keren banget tuh ya, hack and slash itu yang paling pertama paling keren tuh. Gua main dari tahun berapa itu Devil May Cry? 2008 ya kalau nggak salah itu. PS2. Tapi di E3 yang kemarin Day One hari pertama tuh apa ya? Xbox ya? Xbox and Bethesda. Oh ya, sekarang Xbox sudah ngebeli Bethesda jadi bahkan udah akuisisi ya. Iya. Oh iya, gue lupa satu game, Starfield. Nah, Starfield itu. Benar. Ya modelannya sama kayak Fallout, cuman ini universe gitu lah. Maksudnya lu bisa dari galaksi Bima Sakti terus ke Andromeda kemana gitu lah. Tapi kayaknya kalau Starfield itu nanti udah launch kayaknya nggak mungkin grafiknya kayak yang pas di reveal itu ya. Kalau itu enggak masuk akal kayaknya. Sinematik gitu. Sinematik parah. Maksudnya bagus banget. Kayak nggak mungkin lah, itu mungkin 2100 kan. Kayak gitu gambar. Jangan dong, gua nungguin game itu 20 tahun soalnya. Itu game udah emang ada develop dari tahun 1990-an. Itu game itu udah develop sebenarnya, cuman karena ya keterbatasan teknologi terus kayak sinematik atau apa, next gen kurang kuat apa gimana. Oh ya, FYI, pemain PlayStation nggak bisa main Starfield, sorry, ini Xbox eksklusif sama PC, sorry banget. Ntar gue tinggal beli Xbox, gue rakit PC, kayak Henry Cavill nggak tuh mampus gue. Nah terus ini Pong, apa tuh? Kan di E3 kemarin, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4. Terus kalau nggak salah di Day 1, di Day 3 deh, kalau nggak salah tuh di situ ada Verizon. Oh iya. Menurut gue cocok nggak sih ya sebetulnya dibilang cocok karena tulisannya Electronic Entertainment Expo ya, nggak bisa disalahin ya. Sebenarnya. Tapi ngapain gitu loh? Enggak, yang gue bingung kenapa. Kalau teman-teman belum tahu Verizon AT&T itu semuanya itu adalah provider. AT&T mah Star Wars ya, sorry gue lupa. Kalau AT&T itu jadi kayak mereka tuh provider gitu, bukan sebuah bukan sebuah publisher atau developer game gitu. Kayak bingung aja gitu ngeliatnya, tiba-tiba kok ada Verizon terus dia dikasih panggung gede gitu ya, webinar ya, aneh sih. Hampir 4 jam lebih loh. Ampun. Gua paham sih maksudnya di era sekarang ini mungkin dari 2019 lah ya sampai tahun ini, sampai detik ini player online itu kan udah makin gila gitu loh, makin merabak gila gitu, banyak banget player online. Parah banget. Ya mungkin E3 ngasih showcase ke Verizon itu sendiri untuk
apa ya jaringan 5G dia. Iya. Tapi di negara dia Iya. gitu. Keynote-nya ya cuman ya 5G plus ya whatever apapun Iya. itulah. Gua kurang tahu ya, kita yang ada di Indonesia ya sudah lah Ya, ya. pokoknya kan Verizon di situ kan ngebahas, dia announce bahwa kita nanti bakal ngasih 5G tercepat, nggak ada nge-lag sama sekali katanya di negaranya dia. Ya, katanya. Kalau di kita ya belum bisa. Ya, bisa. Baru ada 2 providernya. Gua Iya. nggak usah sebut merek ya. Sama ini sih keluhan gua. Satu lagi, Ubisoft kenapa ya? Dia kayak nggak pernah bikin game baru. Kenapa? Ubisoft apa ya? Dia nge-reveal apa ya? Gue lupa. Far Cry 6. Oh iya cuma gitu doang anjing, Iya. cuma maksudnya nge-reveal apa karakternya mereka doang. Aja. Si siapa tuh yang main Star Wars itu? Itu tuh ya dia salah satu karakter juga. Cuman yang gue bingung, gue sebenarnya pengen menitik beratkan ke Ubisoftnya gitu. Maksudnya dia udah lama nih nggak pernah bikin game baru nih. Sorry penggemar Assassin's Creed ya. Gue sekarang bilangnya Assassin's Creed tuh Witcher Creed karena Dia Witcher banget. lu buat apa gitu duplikat Witcher gitu, lu nggak bakal bisa dan beda juga cara gameplaynya. Assassin's Creed sekarang Witcher Creed. Ya Iya. namanya Assassin lu butuh leveling, enggak lah bro. Enggak, masa lu ketemu musuh terus levelnya lebih tinggi. Nggak jadi ah. Nggak mungkin gitu. Ah. mungkin gitu. Ya ini kalau ini pendapat dari kita, bukan kita nggak suka Assassin. Bukan nggak suka. Kita tuh suka Assassin main dari sampai di era Syndicate doang. Iya, kita stop Selesai. di era Syndicate. Soalnya setelah era Syndicate tuh Kan leveling semua. yang Mesir ya. Mesir si Origins ya. Bayek. Iya, Bayek. Nah itu di situ gue bingung gitu. Maksudnya Assassinnya dari mana gitu. Sekarang apa? Viking ya, Valhalla. Kayak terus Eivor itu. lu riding Fenrir gitu. Hmm. Lu ngapain? Lu Assassinnya dari mana? It's Viking man, brutal people itu. Terus dulu. pakai magic itu ya. Wow, itu makin Jadi lucu esensial banget. Assassinnya udah nggak ada. Udah nggak ada menurut kita. Orang mainnya barbar, Nah, itu. ya kan? Terus kalau orang kayak apa Valhalla gitu kan orang-orang Nordik ya berarti ya. Iya, orang-orang Nordik. Suruh mindik-mindik nggak pas banget. Nggak tuh. pas banget. Nonton aja God of War tuh. Ya, Orang pada marah-marah semua di situ. Pada asal main wah. ya God of War juga Norse mitologi kan dari Greek mitologi. Iya. Ya orang Viking masa minum gelasnya kayak kita nggak mungkin orang gelas bir aja segini. Gede-gede. Terus barbar brutal ya. Dulu bilangnya apa mereka? Si kulit merah dari timur itu Nordic. Keren kan? Nintendo ya kalau Nintendo nah itu mau udah Nggak usah dibahas lah ya. nggak usah dibahas lah ya. Kalau Nintendo punya tempat sendiri dia. Iya. Ya tapi ada announce dari Breath of the Wild 2 tuh teman-teman yang bisa main. Oh iya, Seneng Zelda banget main. Zelda 2 kan? Zelda Breath of the Wild 2 itu keren banget. Iya kayaknya lebih kompleks ya. Ya katanya Dan mapnya punya jurus baru ya? Ya punya jurus Yang baru. bisa apa kayak nonton diri aja lah pasti paham. Nonton aja di YouTube ya teman-teman. Terus juga dari Capcom ada Monster Hunter series yang baru yang Monster Hunter 2, Monster Hunter Stories 2. Gue dulu main di game dulu. Gamenya itu ada di handphone dulu. Monster Hunter Stories Mobile, 1. yang mobile kan? Iya, yang mobile. Nanti ke 9 Juli nanti keluar di Steam sama di Steam sama di Nintendo Switch juga. Oh sama ini Pong dari Capcom juga udah approve bahwa Resident Evil Village itu ntar ada DLC-nya. Iya, itu ada Pokoknya DLC-nya. ditunggu aja lah, tapi belum tahu kapan rilisnya. Nggak, pokoknya jangan di-uninstall dulu ya. Soalnya DLC-nya free upgrade ya. Free upgrade. Jadi tenang. Sama ini Resident Evil 4 remake bohong. Pengen ya. Gue sih pengen. Gue juga pengen. Terus dia bikin lebih horor. Mantap. Mainnya gimana? Pusing gue ngeliatnya. Jadi kerjaannya sekarang pada gitu ya. Pada apa DLC. Ya, enggak. Gue sebenarnya bingung sama konsep ini. Director's Cut. Itu gimana tuh konsepnya tuh? Ya mungkin sekarang game itu kan udah kayak movie pak. Udah kayak film. Contoh kayak Ghost of Tsushima. Oke, ya itu yang pertama kali. Death Stranding. Death Stranding ya. Apa ya maksudnya kan apalagi Death Stranding ya contoh ya, kita nggak usah ngomongin Ghost of Tsushima dulu. Death Stranding itu kan gamenya kalau lu nggak mikir ya lu nggak ngerti ceritanya. Bahwa si Norman Reedus itu di Death Stranding itu siapa, si perempuan presiden itu siapa dan lain-lain. Jadi kalau yang gua tahu bahwa emang dibikin proses kayak film. Jadi ini game keseluruhan, contoh Death Stranding udah dibikin nih, udah di launch beberapa tahun lalu gitu kan. Dari pihak si produsernya itu ada yang di-cut. Jadi ada yang nggak dimasukin, nanti baru dimasukin pas director's cut. Ibarat kata kalau game zaman dulu tuh yang udah gold edition, jadi semua ceritanya tuh ada kasarnya kayak gitu. Jadi lebih ya oke, berarti jalan intinya gue dapet sih headline-nya, berarti director's cut itu jadinya kayak gold edition lah atau game of the year edition lah atau special edition gitu sih. Ya nggak ngerti sih ya, mungkin karena next gen kali ya. Semua pengen dibikin kayak model film. Dan yang Ghost of Tsushima ini kan kemarin udah di reveal dari IGN tuh.
director cut-nya itu nambahin satu pulau kecil, dan ini ternyata benar bocoran yang kemarin gue baca-baca. Katanya kan, oh iya ntar Ghost of Tsushima yang baru, proyekan barunya buat next gen tuh namanya judulnya Ghost of Ikishima. Ternyata enggak. Ternyata Ikishima itu udah di dalam director's cut. Namanya adalah Pulau Iki sendiri di Jepang. Itu ntar ada tambahan cerita, tambahan musuh baru dan lain-lain. Ya, ternyata itu. Ya kalau emang mau beli ya silahkan beli director's cut. Cuman ya menurut gue sih entahlah, karena memang untuk mencari tambahan untuk bikin game baru ya knows kan. Oh iya, satu lagi, director's cut itu bukan game terus kita update, bukan ya? Itu standalone loh. Itu standalone sendiri, loh. ada kasetnya sendiri. Ya, teman-teman bisa searching aja. Ya, lo teman-teman habis nih kopi. Teman-teman sendiri harus benar-benar beli lagi gitu loh. Kalau DLC kan downloadable content, ya. Tergantung bisa beli atau enggak, tergantung teman-teman ada season pass apa enggak, itu aja perbedaannya. Cuman kalau yang director's cut agak ya bingung sih gua. Penamaannya seperti film gua nonton Texas Chainsaw Massacre gitu kayak apa sih kok begini ya gitu. Sama ini sih Pong, ini kan tadi kan kita kayaknya di kamera ini kan kayak ngomel-ngomel mulu kan. Yang kita nggak usah ngomel-ngomel kita ya. Kalau gua di E3 kemarin yang masih bisa gue nikmatin satisfying di mata gua tuh ya paling Guardian of Galaxy. Karena dari publisher Square Enix itu udah bilang ini tuh bukan kayak Avengers kemarin yang sangat bagus itu. Udah menjanjikan mereka. Udah. Jadi ceritanya kita pakai si Star-Lord ini. Si Star-Lord. Dengan karakter ada Gamora, ada Drax, ada Groot, ada Rocket Raccoon. Iya, Rocket Raccoon. Jadi linear aja gitu ceritanya. Xbox. That's day one. Apa sebelum day one Xbox gue lupa. Sebelum E3 apa pas udah E3 gitu. Kan dia keluarin Forza Horizon. Oh iya. 5 yang paling baru. Sorry kalau salah, kalau ralat ya 5 apa 6 gue lupa. Itu grafiknya cakep banget, sumpah. Itu. Dan pas waktu di reveal di gameplay demo kan sinematik, itu ternyata udah gameplay anjir. Ray tracingnya itu yang namanya next gen. Karena kita dulu berharap 2012 tuh kan ada tuh di game pasti ada cutscene kan, sinematiknya. Kapan nih game kita maininnya yang sinematik? Nah ini. Iya bener kacau anjir. Ini yang kita tunggu-tunggu tuh next gen tuh sebenarnya seperti apa. Jadi biar kelihatan gitu ya standarnya kayak gimana. Jadi maksud kita berdua untuk kedepannya bahwa dunia industri game itu punya standarisasi untuk grafik gitu loh. Itu. Jangan semua dipukul rata. Coba misalnya gini deh, gua ngasih analogi gini buat kawan-kawan ya. Kalau misalnya kita punya PS5, lu punya Xbox Series X misalnya kawan-kawan gitu ya. Terus grafiknya Fortnite mau nggak? Ayo. Kayak FIFA, Fortnite grafiknya. Uncharted mungkin The Last of Us 10 6 juta Fortnite grafiknya. Kan nggak mau. Iya. Mesti punya standarisasi antara next gen. Kalau yang ntar bisa misalnya game next gen terus bisa ke current gen, ya itu dibedain gitu ya. Maksudnya itu standarisasi, semuanya kan teknologi selalu maju setiap tahun. Iya gitu loh. Masa nggak ada perubahan sih dari setiap tahun gitu loh. Kayak kita ngeliatnya, ini gambar ini udah pernah, grafik ini udah pernah disajikan. Yang luar biasa kan Unreal Engine sekarang, Unreal Engine 5 tuh yang teman-teman bisa ngeliat sendiri deh. Kalau teman-teman mau jadi game programmer, gua saran sih udah pakai Unreal aja, Unreal Engine. Bukan gua promosiin dia bukan, cuman kayak emang lo harus ngeliat sih bikin terrain apa gimana. Mantep banget sih, itu bagus banget. Itu kalau misalnya teman-teman bisa, itu bakal jadi ladang mata pencarian juga loh. Tapi nggak di sini, jangan di Indonesia, di luar negeri ya. Ya tapi overall dari pembahasan kita mengenai E3 ini untuk tahun 2021 ya lebih tepatnya, ya cukup, nggak sangat cukup ya, tapi cukup memuaskan lah. Cukup memuaskan sih. Ya. Walaupun ya banyak yang sangat gak penting untuk di-reveal, tapi malah di-reveal, tapi ya udah, thank you banget buat E3 lah. Ya, thank you, seenggaknya adalah setidaknya gitu. Ada hiburan lah kita berdua gitu. Buat ngata-ngata, kok salah sih mulut gua. Tadi edit sama brother, gitu sih suaranya. E3, kalau misalnya dari gua pribadi, dari compare gitu ya, E3 sama Summer Gaming Fest, lebih memuaskan mana? Gue lebih memuaskan Summer Gaming Fest. Ya, sama gue juga. Sama. Bener kan? Bener karena semua game game dan nggak banyak bacot. Ya bacot ini itu langsung ini game ini selesai. Kan kayak Summer Gaming Fest kemarin ada Shifu. Ya, itu bagus. Ada game horror kayak Martha is Dead bagus. Terus ada game baru Skatebird. Game dari E3 itu enggak dong. Iya, Pak. Summer Gaming Fest. Oh iya. Skatebird itu parah. Jangan deh. Jadi cuma burung terus main skateboard. Apa faedahnya kalau main itu?
nggak apa-apa tapi bagus, dia kayak berani gitu loh. Ya dia mau niru ini kali, Angry Goose Game. Kalau Ya, mungkin. ya Goose Game kan. Ya kita berdua nih bukan musuhin online, cuman ya porsinya beda-beda orang Iya. senangnya. Kita soalnya single story gameplay offline nomor 1. Iya. Ya. Ya kayak dulu bilang EA, offline is dead. Since when? Lihat Naughty Dog kemarin ngeluarin Last of Us 2. Oh iya itu, nih kan gue pecinta Naughty Dog ya gitu ya. Ya ini penggantinya The Last of Us 2 game pertama kali yang memenangkan Game of the Year paling banyak nomor 1 di dunia. Keduanya Witcher. Iya. Iya, kedua Witcher. Witcher itu 200 berapa penghargaan. The Last of Us 2 itu 200 juga tapi ada 80-nya kalau nggak salah. Teman-teman bisa searching sendiri deh. Gue merinding sih, give me goosebumps. Makanya gue bingung. Keren banget. Ini agak intermezzo dikit ya, keluar jalur dikit ya. Gue bangun tidur aja tiba-tiba si kawan gue ini, si Galang ini bilang, "Tok, The Last of Us masa menang apa? Award lagi. Award apaan lagi anjing? Perasaan udah menang mulu. Ada lagi menang itulah, menang inilah." Ya biar begitu. Sama satu lagi sebelum lanjut ke diskusi berikutnya. Ada ini. Naughty Dog, kemarin gue udah di Twitter 2 hari lalu buka ini lowongan buat writer, penulis lah, buat penulis naskah game. Script writing. Ya script writing gitu. Nah yang jadi pertanyaan Naughty Dog mau bikin apa? Kita tunggu aja pokoknya. Entah The Last of Us 3 atau IP baru, judul baru, atau Uncharted 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nggak tahu. Kita tunggu aja lah dari Naughty Dog. Kalau dari lu sendiri, ini kita udah terlewat dari E3 ya kawan-kawan ya. Kayaknya E3 dari kita ngebahasnya sampai marah-marah gitu. Iya, soalnya emang kesel kan. Emang kayak gitu sih. Cukup Cukup banget lah ya. sih, kayak Cukup. cukup lah gitu. Kalau lu pribadi dari tahun ini, mungkin tahun depan dan tahun berikutnya, apa game yang paling lu tunggu? Kita nggak usah terpatok dari game itu game PC atau konsol. Apapun. Apapun, all in ya. Kalau all in, gue megang pertama Elden Ring, itu pertama. Kedua Starfield, ketiga tentu aja GTA, brother. GTA tuh wajib. Itu sih. Kalau gue, apa ya? Paling Forspoken. Oh iya, gue Forspoken. lupa. Square Enix tuh Forspoken. Iya, Forspoken. Good Sama game. yang paling dari Unreal Engine 5, ya nggak tahu itu kan banyak. Karena Unreal Engine 5 kan dikasih gratis toh. Ya, Ntar kalau gamenya udah naik baru bagi persenan. bagi persenan. Paling itu sih game-game yang gue tunggu banget. Ya terlepas dari semua itu, ntar kalau udah selesai syuting ini gue mau main Cyberpunk tetap. Updatean terbaru. Dia baru main. 1.23. Dia baru main. Gua udah tamat bulan Januari. Sombong. Desember gua beli, terus Januari tamat. Setidaknya dia namatin pas banyak glitch-nya. Ya. Kalau gue kan tipis, tapi ada glitch-nya juga. Ada tetap. Enggak, kan buat konsol. Di PC Iya. nggak ada. Sombong. Dikit. Sombong dia. Sorry. Gua PC Master Race. Teman-teman serang dia aja, jangan serang gua, aman ya. Nggak emang kalau emang teman-teman mau main Cyberpunk sekarang udah aman kok buat di Xbox atau di PS ya, PlayStation. Si itunya juga ada bilang tuh si developer Iya benar. si CD DPR-nya Projekt kan Red-nya sekarang udah stable gitu kan. Matamu enggak loh, benar. Udah stable. Glitch-nya beberapa lah. Cuman ya kalau glitch-nya mengganggu mending jangan main. Cuman Ya kalau kalau beberapa sekarang- sih motor aja taruh ketanam di jalan beberapa, tapi nggak apa-apa. Lah mobil gua terbang dari atas. Hancur semua mobil gua, gimana ceritanya? Gua manggil mobil gua harusnya datang kan tuh ke bawah. Ini enggak dari atas, dari langit. Mobil gua dari mana anjir? Antariksa gimana? Valhalla. Kan join sama Assassin's Creed. Kan mulai kan sarkas. Udah. Jangan ke ubi-ubian lagi ya, jangan ke ubi-ubian. Soalnya kesel gua ngeliat mereka. Enggak ada game baru, menyebalkan. Oh, sama satu lagi. Ini yang bikin gua kesel nih ya. Apa tuh? Rockstar kan announce katanya Oh. GTA 6 2205. Enggak salah. 2025. Dia salah, udah. Ya ntar kalau kawan-kawan yang ada nonton ini tulis kolom komentar setuju nggak? 12 tahun kita nunggu 12 untuk game tahun GTA. kita nunggu buat game GTA next. Ini terhitung dari 2013 loh ya, Ya. karena kan GTA 5 official launch itu mestinya bukan 2013. next gen tapi current gen. Kirain gen. Cuman ya ini mah kelamaan sih 12 tahun. Rockstar please lah, dipercepat. Tapi ya karena katanya official announce kayak gitu, dia udah ngomong gitu, berarti emang 2025 dong. Mau nggak mau kita. Enggak, maksud gue gini, untuk Rockstar dunia yang paling dekat Rockstar Singapura, tolong hire saya bisa bikin cerita bagus. Ya, Hire kita berdua lah kalau bisa. Tolong. Seru tuh. Makasih, assalamualaikum. Ya paling itu aja lah ya. Dari kita marah-marah Ya, mengenai itu. Jadi kita marah-marah, kesal-kesal. Indie, jadi kesana indie lebih bagus daripada AAA gaming ya. Iya. Tuh, Kesan bingung untuk gua. tahun ini ya. Iya, gitu tahun ya. ini kayak gitu, kayak yang indie malah nge-push banget mereka. Enggak tahun ini, Nge-push banget. 2 tahun terakhir lah. 2 tahun terakhir ya. Iya, kayak Semenjak game-game indie luar biasa masuk semua. Oh iya, ini terakhir nih. Kan itu kan kita kan mematuhi peraturan pemerintah tuh, Ya, PPKM kan.
ya stay di rumah aja lah, kalau bisa beli game yang banyak biar nggak bosen. Stay prokes teman-teman. Iya benar. Bye. Oh, sama satu lagi jangan lupa nyalain lonceng. Gimana sih kata-katanya gue lupa. Don't forget to like, comment, share, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar dapat agar apa nih? Agar apa? Dapat update apa? Ya, dapat update video dari kita ya. Oke, dari sini gue sign out Dito. Hai, gue Galang. Bye bye. See you. Udah lama banget nih gak bikin video, lupa semua gue. Duh, pasti gue nih kayak gini anjing. Gonggong maksudnya anjing.